Apakah indigo dari Tuhan? Jelas bukan, saudara. Kenapa? Karena apapun yang datang dari Tuhan tidak akan tiba-tiba. Apapun yang datang dari Tuhan ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan apapun dalam Alkitab jelas dikatakan dari buahnya lah kamu dapat mengenal. Kalau buahnya hanya mendatangkan ketakutan, kalau buahnya hanya mendatangkan ramalan-ramalan, buahnya adalah memberitahukan hal-hal yang akan datang tanpa kejelasan pertobatan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berani katakan anak indigo adalah anak yang berdasarkan keturunan terikat oleh kuasa kegelapan setan-setan. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak indigo adalah anak-anak yang perlu dilepaskan dari kuasa setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mendoakan anak-anak indigo. Justru bukan memanfaatkan mereka, bukan justru mengedepankan mereka untuk kemudian meramal ini, lalu kemudian buat sebagian orang anak-anak indigo ini menjadi jualan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sedang permainan kuasa kegelapan dengan memakai berbagai istilah yang menakutkan. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus menyatakan kebenaran. Anak-anak indigo yang pertama harus dilepaskan dari garis keturunan kutub penyembahan berhala. Kalau kita pelajari anak-anak indigo, pasti dari roh nenek moyangnya ada yang ide dukun, ada yang ide penyembah berhala, ada yang ide paranormal, ada yang ide banyak berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis licik, dia menyamar sebagai malaikat terang. Kesannya anak-anak indigo disebut punya kelebihan khusus. Betul, kelebihan khusus. Tapi kelebihan yang tujuannya apa? Untuk memuliakan Kristus? Untuk meluaskan kerajaan Allah? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Atau justru mau fokus kepada setan dan kuasa-kuasa kegelapan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya anak-anak indigo sibuk dengan makhluk-makhluk astral. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas memperingatkan kepada kita, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dan Alkitab jelas berkata, iblis menyamar sebagai malaikat.